Saya kan tadi penasaran, seperti apa sih sabuknya sabuk mori itu yang katanya adalah kain kafan. Ternyata sabuknya ini panjangnya kurang lebih 3 meter. 3 meter. Kurang lebih 3 meter. Nah, kalau yang untuk sendiri ada. Untuk sendiri ada. Jadi hanya dipakai buat dia waktu meninggal. Iya. Oh, jadi sabuknya itu saya sudah mempersiapkan. Jadi, nah itu dia kenapa ajaran itu sangat mengingatkan kita kepada kematian. Nah, ketika kita sudah disahkan menjadi warga, nah kita janganlah sombong karena apa? Karena ingat kepada ini benda ini karena kita ingat mati gitu. Nah, ingat ini adalah yang bisa dipakai buat latihan, tidak terlalu gede ya. Semakin tinggi grade-nya di dalam PSHT, maka semakin mengingatkan kepada kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami bersama Ustadz Tuan Guru Mr. Haris Tobing dari Amerika Serikat tapi mengaku Batak. Dan alhamdulillah beliau dulu pernah menyampaikan bahwa pernah aktif di bidang pencak silat di Amerika Serikat. Nah, kebetulan di sini kami bersama para pendekar dari PSHT, Persaudaraan Setia Hati Trate, dari Madiun, dari Madiun. Pusatnya di Madiun. Oke, baik. Saya akan ngobrol dulu. Assalamualaikum, Tuan Guru. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't be groggy, man. Belum makan, man. Oke, habis ini. Baik, begini Tuan Guru. Yes, sir. Dulu pernah aktif di bidang silat. Yes, bahasa Indonesia. English and Indonesia, never mind. It's a hard road to follow after Abdul Malik, but okay. Yes, okay. Dulu di Amerika waktu muda kita belajar pencaksilat Al-Azhar. Okay. Di Indonesian Embassy of Washington DC. Jadi kita belajar di garasi Embassy Indonesia berapa tahun sampai kita buka sekolah sendiri di abang adik aku buka di Muslim Community Center. The name of organization Al-Azhar is Al-Azhar. Yes. Jadi di sana nama pencak silatnya adalah Al-Azhar. Kalau di sini kan ada tapak suci, ada PSHT, ada perisai diri, pagar nusa, dan lain sebagainya. Ada yang macan ya dan lain sebagainya, banyak sekali. Di sana namanya Al-Azhar dan di komunitas Muslim Amerika Serikat. Memang pencak silat itu banyak dikembangkan oleh para ulama awalnya dulu. Silat itu bermakna silaturahim. Silaturahim. Jadi silat itu adalah untuk persaudaraan, untuk bersaudara, bukan untuk menyerang. Nah, tapi kalau ada yang menyerang, nah itulah disebut sebagai bela diri. Ya. Monggo, Tuan Guru. Terus setelah itu kita abang adik sama aku buka cabang di Muslim Community Center. Yes. Waktu awal ada sampai 50 anak. 50 anak. Masuk si Abdul Malik. Yes. Itu sampai 5 tahun. Yes. Sampai aku pindah ke Florida dan jadi masih continue with abang adik aku sebentar. Yes. And then originally dari Embassy Washington DC, Embassy Indonesia di Washington DC buka 3 cabang, satu di Muslim Community Center, satu di Friendship Heights Community Center, and then satu lagi di Virginia. Tapi sampai sekarang mungkin sampai 200-an student, mungkin lebih karena sekarang masih ada sama Warna, sama Richard, sama Abdul Malik. Yes. Mr. Abdul Malik adalah tokoh pencak silat asal Amerika Serikat
yang lalu menjuarai pertarungan di MMA di Washington DC, dan beliau adalah mendapatkan penghargaan sebagai the best TKO, ya, the best. Dia waktu terpendek untuk mengalahkan lawan sehingga lawannya tidak berkutik, itu tercepat ya TKO. Dan Mr. Abdul Malik hubungannya dengan Ustadz Haris Tobing ternyata mereka satu organization, dan Mr. Alex is kakak abang. Kakak beliau Alex Tobing. Masih ada adik Amir. Itu adalah pelatih dari Mr. Abdul Malik. That's correct. The teacher, the coach. That's right. So sekarang udah pensiun 20 tahun tentang silat, tapi masih wasit di Amerika. Di Amerika, tapi dan tahun 16 datang ke Bali untuk the competition di Bali. IPSI. IPSI waktu itu ketemu si Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. And then tapi sedikit wasit and also recording the event. So we have so anyways, yes. Jadi dan 2 tahun kemarin kita ada competition, pertama competition di Virginia, and wasit, masuk wasit. Yes. Oke. Sekarang saya akan geserkan kepada saudara-saudara kami, para pendekar pencak silat. Ada Mas Adi, ada Mas Agung. Nah, Tuan Guru di sini saja mikrofon. Monggo silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau latihan itu kan pencak silat bernama Al-Azhar ya? Nah, apakah itu ketika latihan sudah bisa menjadi pelatih, apa berapa tahap baru bisa menjadi pelatih? Sekian. Bisa apa? Bisa menjadi pelatih, langsung bisa menjadi pelatih, apakah harus melalui berapa tahap? Ya, jadi kan kita latihan, apakah setelah latihan itu langsung menjadi pelatih, apa ada beberapa tahap untuk menjadi seorang pelatih? Tahap. Jadi to become the coach instructor in pencak silat in Amerika, apa yang harus persyaratannya? Berapa tahun? How long time for? Okay, so waktu tiap kali mau naik tingkat ada 4 tes: physical test, spiritual test, jurusan dan competition, berantem. Ini pertama kali sama 1 orang, waktu putih, waktu naik 2 orang, waktu naik 3 orang, sampai kalau sudah mau merah hitam bisa 10 orang. Tapi tes untuk physical sama spiritual harus jalan malam-malam berapa kilo, and then ada yang harus berantem di malam-malam. Physical test, and then setelah itu kita buka cabang sendiri, sama bukan sendiri tapi support juga. Can I answer the question? Yes, betul. Ya gitu. Ada pertanyaan, silakan. Tapi kalau berantem bukan berantem gampang, man. This is serious berantem sampai sakit juga. Bukan berantem sama tingkat yang di bawah, tingkat atas. So it's bukan gampang, dan banyak lebih tinggi, lebih besar dari aku. So it's susah, man. Bukan gampang, man. Ini untuk pencak silat Al-Azhar sendiri itu didirikannya tahun berapa ya? Berdirikannya? Yes. Berapa? When born? When did I start? Yes. Itu mulai waktu 12, 13, umur segitu. Umur. Yes. Al-Azhar. Yes. Al-Azhar. When did Al-Azhar start? Yes. I don't know. Lupa. Oke. I'm sudah tua, man. Lupa, man. Jadi sudah lama. Sudah lama. Al-Azhar berdiri di Amerika Serikat, berarti enggak, itu dari Jakarta. Oh, dari Indonesia. Jadi guru aku, abang dia yang paling nomor 1 di Al-Azhar di Jakarta. Di Jakarta. Jadi dia udah top mereka. Jadi guru aku yang nomor 2. Menyebarkan pencak silat di Amerika Serikat. Yeah. Jadi karena si Ustaz Bang Ocheng, dia bawa silat ke Amerika, ke Embassy Indonesia.
Jadi tapi Al-Azhar sudah jalan lama di Jakarta, di Masjid Al-Azhar dari sana. Itu. Masjid Al-Azhar, yes, di Jakarta. Blok M. Oke. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Pertanyaan lain. Aku jarang berantem, oke? Iya. Itu tadi ada beberapa tingkat. Nah itu sabuknya apa aja? Iya. Berapa tingkat? What is the color of sabuk? Color sabuk. Sabu. Dari pertama sampai jadi Yes. The grade is the grade of pencak silat Al-Azhar in USA. What is the color? Jadi kalau sudah merah, Yes. nanti tak pakai stripe. The first White, first belt is- putih, kuning, putih, kuning. hijau, biru, silk, apa? What's belt? Belt apa? Sabuk. Sabuk yang silk, yang kuning tapi silk, bahan silk. Silk. Sutra. Sutra, bahan sutra, coklat, hitam, merah. And then kalau sudah merah, tambah stripe. Oh ada stripnya. Ada stripe juga. Yeah. Tapi man, you asking ini information lama man. Aku udah lupa man. Oke. Baik. Gitu. Ini waktu aku umur 12, 13, 14 umur itu. Sekarang aku 55 man. Oke. Nah, di Amerika Serikat now Yes. itu perkembangan pencak silat dari tuan guru dulu aktif in pencak silat. And here apakah semakin berkembang atau semakin berkurang? Me? No, pencak silat in Amerika, in USA. Udah Semakin bagus atau semakin not good? now kita ada berapa macam. Ya. Masih ada Al-Azhar, jadi Al-Azhar style. Yes. Sekarang ada FC. Yes. Jadi Is it? yes, Sekarang ada? ada. So you have mostly Al-Azhar. Sekarang because jarang ke sana karena aku udah keluar kota di sini lama dan tapi aku dengar dan masih omong sama teman-teman. They do combination, right? Ada yang cuman Al-Azhar berantem basic, right? Dipukul, kejelek, segala macam jurusan. Then you have the art form from Wana, right? And Wana focus on the different forms as martial arts as an art, so a style. And then kalau Abdul Malik, he does a lot of competition. And then you have in Colorado, and you have also New York, and you have Chicago, and I think you still have in Florida. So everybody's giving silat, pancak silat, tapi different style, gitu. I don't know if I answered the question, but Oke. because I'm jarang involved, gitu. Satu pertanyaan terakhir. Kenapa harus pencak silat? Why pencak silat? And yes, why you choose pencak silat? And why not other? Not kung fu, not Wing Chun, and other. First of all, yang pertama, silat is self-defense street fight. Yes. Satu. Kedua, karena kita waktu besar di Amerika, selalu kita hari Sabtu, hari Minggu masuk ke Embassy Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, pramuka, agama, segala macam, angklung, gamelan, semua, band, segala macam. Terus termasuk waktu itu semua grup kita semua masuk silat juga. Yeah. So jadi karena kita belajar adat Indonesia, karena bapak aku orang Indonesia, dia saya paksa tapi support and bilang belajar tentang adat kamu, tentang Indonesia. So kita tiap minggu ke embassy. Jadi banyak teman kita masih dekat sama kita di Jakarta. Jadi teman-teman masih lama dari tahun itu. Jadi 40 tahun kita masih ngobrol, teks segala macam. So kenapa enggak silat yang lain? Karena waktu, satu, dua, karena sudah masuk silat dan cocok sama kita.
Oke. Dan bertiga abang adik sama aku selalu berantem juga di rumah. Oh. Oke, pertanyaan terakhir silakan. Cukup. Ya. Tuan Guru, Yes. ada mau collaboration apa? Misalnya apa perbedaan jurus di Indonesia dengan Al-Azhar? Ya, tolong jelasin tentang apa cita hati SHT. teratai. Apa beda dia dari Pancasila? Maksudnya ini tentang PSHT gitu. Style apa? PSHT itu awalnya itu dia itu didirikan pada tahun 1922. Nah, itu seorang pendiri adalah Ki Hajar Hadiutomo. Dia adalah salah satu perintis pahlawan kemerdekaan. Nah, pada waktu penjajahan dia mendirikan sebuah pencaksilat untuk apa? Untuk melawan para penjajah yang karena Ki Hajar Hadiutomo melihat rakyatnya yang menderita, nah dia mendirikan sebuah pencaksilat. Awalnya pencaksilat sport club. Nah, itu untuk apa namanya? Melawan penjajah lah intinya. Nah, setelah merdeka, nah itu dibentuk pencaksilat PSHT baru berganti. Tadinya yang awalnya pencak sport club jadi PSHT, Persaudaraan Sejahtera Hati. Nah, karena sudah merdeka, nah PSHT ini untuk apa? Mereratkan persaudaraan yang intinya ya. Kalau untuk bela diri ya mengikuti yang pertama tujuannya yang penting persaudaraan seperti itu. Ya. Saya izin bertanya kepada Mas Agung. Nah, ini Mas Agung, ini logonya. Iya. Kita akan lihat logo. Nah, ini logonya Persaudaraan Setia Hati Teratai. Ini sangat milenial logonya. Logonya apa? Logonya ini. Ini logo ini didesain tahun 22 juga. 1922. Untuk itu setelah merdeka sekitar tahun 1950-an ya, sekitar segitu. Ada logo ini. Iya, baru ada logo ini. Baru Logo diresmikan ini semua logo. 5 tahun setelah kemerdekaan diresmikan logo ini, tapi logonya milenial ya, begini. Iya. Ya, ini adalah lambang love. Apa ini artinya? Tibet ini dari semuanya ujung ke ujung Ya. ini memiliki arti dan makna tersendiri. Iya. Nah, itu memang bukannya apa-apa ya, bukan ingin membocorkan atau apa, mungkin ini harus mengikuti silat PSHT sendiri. Iya. Karena menurut kami ini adalah pembelajaran yang khusus dimiliki oleh Iya. warga SHT gitu, Pak Ustaz. Oh gitu. Mohon maaf ya. Definisinya enggak tahu. Maksudnya kita enggak dikasih tahu. Mungkin kalau untuk arti sinar ini ya apa? Hati bersinar ini Ini Oh, putih itu hati. bergaris merah. Iya, ini hati. Ini artinya itu Ya. adalah cinta kasih. Ya. Cinta kasih itu ada batasnya. Ya. Hati putih merah. bertipi merah. Ini artinya itu kita Bercinta kasih itu kita harus mengetahui bahwasanya cinta kasih itu ada batasnya. Oh, oke. Ya, ini arti untuk ini aja. Ini hati merah. Ini Merah hati, itu ya. artinya hati. Ya, hati. Kemudian kalau putih ini artinya bersih, cinta kasih begitu ya. Ya, begitu kurang kalau lebih. terate ini apa ini? Kalau terate ini artinya karena kan bunga terate itu bisa hidup di mana-mana. Ya. Bunga terate itu bisa hidup di air yang kotor. Ya. Bunga terate bisa hidup di daratan. Ya. Nah, itu menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia, esa terate itu khususnya harus bisa hidup di mana aja, berkembang di mana-mana, gitu maksudnya. Harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Itu artinya, Ustaz. Apakah di level tertentu, misalnya high level, level tertinggi, highest ya, itu grade-nya apakah sudah ini teratai kemudian bisa berdiri di atas teratai begitu? Teratainya di atas sungai misalnya, kemudian bisa menginjak teratai itu apakah benar? Oh, enggak, itu enggak. Ya, ini cuman sekedar lambang dan kita bisa menggambarkan makna saja. Ya. Itu mungkin tidak. Iya. Tidak ya. Kalau Saya untuk dulu pernah dengar bahwasanya
ada Yang kawan-kawan bisa. yang di PSHT itu ada yang itu teratai ya, teratai ada di atas sungai, kemudian dia berdiri menginjak teratai itu tapi tidak jatuh gitu, tidak jatuh ke sungai. Nah itu untuk itu ada ilmunya sendiri ya. Tapi ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Kalau kami kan berdua kan Karena belajarnya di pondok pesantren. ya, jadi kita diarahkan ke atlet untuk tanding seperti tadi. Iya, tanding ya seperti itu. Kalau untuk itu ada pembelajaran sendiri, kayak misalkan bisa mecahin batu, bisa mecahin apa namanya besi dragon. Nah itu ada pembelajaran. Tapi kalau yang teratai tadi itu berdiri di atas teratai tapi tidak tenggelam, itu pernah lihat sendiri? kalau Pribadi belum pernah. Pribadi belum, tapi katanya. Saya sampai sekarang juga masih katanya. Iya. Kalau misalnya ada, mungkin pesulap merah ikut-ikutan Iya. mau riset mungkin ya. Apakah benar apa namanya itu kenyataan fakta atau bagaimana? Bisa memberikan ini persamaan antara PSHT dengan bela diri pencak silat di Amerika misalnya. Persamaannya apa kira-kira? Kalau di kita kan ada IPSI ya. Ada IPSI. Jurus IPSI. Nah, Ini logonya IPSI. ya IPSI ini ada jurusnya, ada tangan kosong, ada golok, ada toya. Ya, itu kan ada 3 jurus. Nah, di 3 jurus itu dibagi-bagi. Kalau untuk tangan kosong ada 7 jurus. Nah, untuk golok sendiri ada dan toya ada sendiri. Ya. Ini Mas Kita memperagakan. pakai sabuk apa sekarang? Kalau untuk sekarang sabuknya mori, kain kafan. Ya. Kalau untuk Itu kain kafan. ya. Kalau untuk sudah menjadi pelatih, seorang warga sudah disahkan seperti kita, nah itu sudah pakai mori. Tapi kalau sebelumnya siswa masih sabuk tingkatan itu belum bisa memakai sabuk mori. Itu harus melalui tahap-tahap ya, sampai pengesahan ya. Ya. Sabuk mori itu warna putih ya, kain Iya, kafan kain gitu. kafan itu. Ada kain kafan. Itu grade keberapa? Itu terakhir. Terakhir. Oh, yang Ya, pertama kelima. warnanya apa? Warnanya yang pertama. Untuk pertama ada sabuk hitam, ada sabuk pink atau jambon, Ya. yang ketiga hijau, yang keempat putih kecil. Nah itu putih kecil. Nah untuk yang kelima, nah ini seperti kita sudah memakai sabuk mori, kain kafan yang untuk orang meninggal. Jadi the best belt ya, sabuk terbaik di PSHT itu adalah kain kafan, Tuan Guru. Kain kafan itu yang digunakan ketika orang meninggal dunia itu warna putih. Jadi semakin ke atas harusnya semakin Ingat akan kematian ya. dan istilahnya semakin tidak sombong, Iya, semakin merunduk, intinya itu. semakin kepada orang itu Ya, saling menghargai, saling menghormati begitu. Betul sekali. Seperti Jadi apa namanya ini adalah sebuah filosofi ya, Iya, filosofi yang intinya adalah memberikan pembelajaran kepada seluruh member dari PSHT agar tawaduk, semakin ke atas semakin tawaduk, semakin ke atas semakin merunduk, begitu kurang lebih ya, semakin ingat ingat akan kematian. Nah, ini adalah saya kan tadi penasaran seperti apa sih sabuknya sabuk mori itu yang katanya adalah kain kafan. Nah ini akhirnya saya minta tolong untuk diambil dari tasnya. Nah beliau akhirnya ambil sabuk morinya ini. Mas Agung minta bantuan. Minta bantuan. Ternyata sabuknya ini panjangnya Kurang lebih 3 meter. 3 meter. Kurang lebih. 3 meter. Nah ini tidak boleh dipakai latihan. Maksudnya ini boleh dipakai, ini yang untuk latihan. Kalau yang untuk sendiri ada. Untuk sendiri ada. Ada. Jadi hanya dipakai buat ya waktu meninggal. iya. Oh jadi sabuknya itu Saya sudah mempersiapkan. Jadi nah itu dia kenapa ajaran itu sangat mengingatkan kita kepada kematian. Nah, ketika kita sudah disahkan menjadi warga, nah kita janganlah sombong karena apa? Karena ingat kepada benda ini karena kita ingat mati gitu, ingat meninggal ya, akan sebuah kematian lah seperti itu. ya ini sabuk morinya, tapi ini bisa buat latihan. Ya, ini yang untuk umum. Yang asli kita yang simpan. sendiri Kita itu simpan. besar. Lumayan. Ya. Itu memang untuk kain kafan. Untuk kain kafan sudah diukur semenjak kita latihan ya. Ya, boleh dibuka enggak tolong Mas Agung? Enggak ini. Nah ini panjangnya sendiri. Masih double kan? Udah. Nah seperti ini. Ya. Kenapa? Ya, cara pakai sabuk gimana? Cara pakainya?
Cara ini memakainya. adalah yang bisa dipakai buat latihan, tidak terlalu gede ya, bisa dipakai buat latihan. Dan kalau yang asli, yang untuk memang pengesahan sebagai sabuk kain morinya, sabuk morinya itu konon kabarnya Iya. lebar ya, Cek dulu kali ya. besar, dan memang diperuntukkan ketika meninggal dunia, yakni disebut sebagai kain kafan. Semakin tinggi grade-nya di dalam PSHT, maka semakin mengingatkan kepada kematian. Nah, seperti ini. Jadi semua warga itu kalau mati memakai sabuk ini. Seperti itu. Dari mengikatnya kenapa sabuk itu mempunyai arti sendiri juga, Ustaz. Iya. Ya, Ya. Kenapa? Jadi di PSHT ini benar-benar mempunyai arti dan makna. Bahkan cara mengikat sabuk ini aja kenapa kok bisa di kiri? Ini menjadi kadang-kadang orang bertanya kenapa nggak di kanan gitu loh. Karena ini mempunyai arti tersendiri, dan juga kenapa ngikatnya seperti ini. Yang wangsul itu yang apa? Yang kalau ditarik itu langsung lepas. Kenapa nggak harus ikat mati aja gitu? Itu mempunyai arti tersendiri juga. Gitu. artinya apa kalau langsung? Ingat akan kembali kematian. Ya, wangsul kan artinya bahasa Jawa kan kembali akan ingat kematian ya. Gitu. Kalau misalkan mengikat di kiri itu, ada yang mencerita apa? Karena di PS1 itu serba kiri. Kalau misalkan apa namanya? Misalkan tendangan, itu pelatih menghitung 1, 2, 3 itu harus diawali dengan kiri. Ya. Apapun itu harus dengan kiri. Kenapa nggak dengan kanan? Karena kita mempunyai arti harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Itu artinya. Ya. Seperti itu. Iya. Itu Ustaz. Masih punya filosofi sendiri. Iya. Apakah bisa memberikan performance ini di hadapan Tuan Guru? Kira-kira apa kira-kira persamaan dari jurus-jurus itu? Mungkin. Untuk jurus gimana? Jurus Ada jurus dari kita, ada dari pesat sendiri, ada nanti kita bisa ragakan dan pembukaan, dan nanti kita terakhir akan memperagakan jurus ipsi tangan kosong. Ipsi tangan kosong. Iya. Ini tidak ada matras, tidak masalah. Enggak masalah. Oke, baik. Kita mulai sekarang? Bisa. Oke. Iya, sama. Ya, sama. Itu namanya jurus apa? Jurus umum, jurus ipsi. Itu namanya jurus ipsi ya? Iya. Jadi itu kan ada komentar. Terima kasih. Karena beliau adalah seorang movie maker, jadi juri sangat. Beliau sutradara, movie maker dulu. Jadi audio ini sangat diperhatikan sekali. Nah, ada komentar dulu kan di konten saya itu Mr. Abdul Malik memberikan performance seperti tadi persis.
ada yang komentar kayak jurusnya PSHT ya. Nah, itu jurusnya PSHT atau bukan tadi? Nah, bukan, tapi PSHT ini umum. Yang barusan digerakin itu adalah jurus IPSI, Jurus IPSI. yang semua pencaksilat Indonesia itu tahu jurus itu, umum semua. Ya, Ya. IPA. Tapi PSHT sendiri pun mempunyai jurus tersendiri yang tidak dimiliki oleh pencaksilat yang lainnya. Ya. Ada yang Namanya jurus apa? ya jurus PSHT Jurus saja. Boleh memperagakan. sedikit ya. Siapa yang Bisa. memperagakan? Satu dulu. Nah, mungkin ini jurus PSHT yang pasangan ya. Iya. Pasangan. Ya. Oke, baik. Jadi, 1, 2, 3, 4. Ini adalah jurus PSHT 1A dan 1B. Yang satu menyerang dan yang satunya lagi bertahan. Sigap. Selanjutnya adalah jurus 2A dan 2B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah jurus 2A dan 2B. Sigap. Mungkin untuk jurus, karena di PSHT itu jurus mempunyai 36 jurus. Dan dari 36 itu dibagi, ada yang 1 terbagi menjadi 2, 2 kebagi menjadi 2, 3 ada 2, 4 itu ada 4. dan seterusnya. Dan sampai seterusnya. Ya. Untuk mempelajari itu sendiri, karena ini sifatnya pribadi, jadi harus mengikuti pencaksilat dari PSHT sendiri. Ya. Ya. Mungkin itu penampilan jurus lah sedikit. Ya, simpel. Mungkin pembukaan ya. Ya, pembukaan dari PSHT sendiri. Iya. Bareng-bareng. Ya, pembukaan. Bukan aja. Nah, ini pembukaan PSHT sendiri. Ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Nah, ini mungkin pembukaan dari PSHT sendiri. Dan setiap gerakan itu mempunyai arti dan makna tersendiri. Ya, segala sesuatu yang diajarkan oleh leluhur kita itu mempunyai arti dan makna tersendiri. Jadi kalau misalkan ingin tahu lebih dalamnya, silahkan mengikuti daripada PSHT sendiri. Mungkin itu saja. Oke, luar biasa. Ada komentar Tuan Guru? Apa yang sebelum yang apa touch the ground? Apa Pembukaan opening. bukan itu bukan untuk apa? You know when you did sebelum jurus ada yang sebelum itu kan? Apa itu? Maksudnya Itu pembukaan doa. doa. Okay, that's doa. Okay, the doa for Yeah. PSHT. Okay, that was cool. Aku suka itu. Beda-beda dari Al-Azhar. Emang beda, semua perguruan mempunyai pembukaan sendiri. Jadi S-Hatrate itu bukan hanya untuk Muslim saja. Ya, jadi S-Hatrate itu merangkul semua agama. Itu. Jadi menjadi satu. Tapi ajaran S-Hatrate sendiri pun yang seperti tadi menjelaskan bahwasannya untuk sambung terakhir itu kain kafan. Nah, itu ajaran yang Islami sebetulnya. Iya. Ya, kalau kita dalami lebih dalam itu memang ajaran Islami. Gitu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Terakhir, saya ada satu pertanyaan terakhir yang para pemirsa semuanya penasaran terkait biasanya di banyak pencak silat ya. Ada beberapa organisasi pencak silat yang kadang katanya tuh geng-gengan. Maksudnya geng-gengan itu suka bikin onar di jalan, suka istilahnya sombong, takabur di jalan, bikin onar masyarakat. Itu bagaimana komentarnya? Nah, mungkin itu sendiri ada dari oknum-oknum gitu. Kalau untuk acara
ajaran silat sendiri ya baik. Nah itu mungkin oknum-oknum yang mungkin ya sifatnya lah, kan kita manusia kan berbeda-beda. Nah mungkin itu ada oknum yang wah yuk kita apa kumpul gini-gini, dan akhirnya berselisih dengan yang lain, bisa itu tergantung oknum ya. Kalau dari kami sendiri ya bukannya ini kita ya tidak mengikuti seperti itulah, kita kan intinya yang penting persaudaraan, yang penting kita rangkul semuanya gitu ya. Semakin tinggi semakin kain. Seharusnya Ajarannya seperti itu. Iya. Tapi mungkin ya kebanyakan orang memang tidak sesuai. iya berbeda-beda dengan orangnya ya. Semua pencaksilat ajarannya baik. Iya semua jalan Baik, oke. Sudah Tuan Guru. Baik. Intinya adalah oknum yang bikin onar, yang bikin gaduh, yang mereka adalah tidak mengikuti dari petunjuk perguruan ya, sesuai dengan ajaran, karena filosofi di PSHT tentunya sudah fix ya, final, bahwa semakin tinggi derajat kita maka sesungguhnya semakin dekat dengan kematian, dan itu yang memperlihatkan bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh merendahkan orang lain atau menyerang orang lain begitu. Terima kasih, kita closing. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.